Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang politik ekonomi Islam di Timur Tengah dan di Indonesia. Dalam dunia modern yang penuh tantangan ekonomi, banyak negara Muslim mulai menoleh kembali pada akar mereka, ekonomi Islam. Tapi, bagaimana di Timur Tengah dan di Indonesia? Apakah ini hanya simbolik atau benar-benar menjadi solusi? Mari kita bahas politik ekonomi Islam di Timur Tengah. Di Timur Tengah, banyak negara mengklaim menerapkan prinsip ekonomi Islam, namun realitasnya beragam. Beberapa negara seperti Arab Saudi dan Iran menjadikan syariat Islam sebagai dasar hukum, termasuk dalam kebijakan ekonomi. Arab Saudi, misalnya, mengembangkan sistem perbankan syariah yang besar dan melarang riba. Tapi di sisi lain, perekonomian masih sangat tergantung pada ekspor minyak dan sistem kapitalisme global. Sementara itu, Iran mencoba menerapkan ekonomi Islam lebih holistik, termasuk penghapusan bunga dalam sistem keuangan. Namun, sanksi internasional dan masalah korupsi sering menghambat implementasinya. Negara lain seperti Qatar dan Uni Emirat Arab menggabungkan prinsip Islam dengan liberalisasi ekonomi, menciptakan paradoks antara nilai-nilai tradisional dan modernitas. Selanjutnya membahas politik ekonomi Islam di Indonesia. Indonesia, sebagai negara Muslim terbesar di dunia, juga menaruh perhatian besar pada kebijakan, dukungan terhadap perbankan syariah, pendirian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, peningkatan industri halal, serta penguatan zakat dan wakaf produktif. Namun, Indonesia tidak menjadikan Islam sebagai landasan negara, maka ekonomi Islam berkembang dalam koridor konstitusi demokratis, bukan hukum syariat. Hari ini menciptakan pendekatan inklusif di mana ekonomi Islam dilihat sebagai bagian dari solusi ekonomi nasional, bukan monopoli agama. Selanjutnya, tantangan dan masa depan. Meski potensinya besar, penerapan ekonomi Islam tidak lepas dari tantangan, kurangnya literasi ekonomi syariah, ketergantungan pada sistem kapitalis global, politik identitas yang mempolitisasi ajaran Islam, dan kesenjangan antara teori dan praktik. Namun, gelombang baru muncul, generasi muda Muslim mulai tertarik pada sistem ekonomi yang etis, berkeadilan, dan berkelanjutan. Ekonomi Islam bukan sekedar tentang halal dan haram, tapi tentang membangun sistem yang berorientasi pada kesejahteraan umat. Bagaimana menuju ekonomi Islam yang otentik? Politik ekonomi Islam masih terus berkembang, baik di Timur Tengah maupun di Indonesia. Keberhasilannya ditentukan bukan hanya oleh niat, tapi juga oleh komitmen, inovasi, dan juga kejujuran dalam praktek. Mungkinkah ekonomi Islam menjadi alternatif masa depan? Jawabannya tergantung pada kita semua. Mungkin hanya itu yang ingin saya bahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.